المشي صعب لكننا أقوياء. نعم الله معنا. سنصل إلى تبوك قريبا. تحمل إخواني، تحمل. Fajar menyingsing di ufuk timur, namun udara sudah terasa panas menyengat. Madinah di pertengahan musim panas tahun ke-9 Hijriah, bagaikan tungku raksasa yang dinyalakan sejak pagi. Para sahabat biasa memulai hari dengan semangat, namun kali ini ada yang berbeda. Di Masjid Nabawi, setelah sholat subuh berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segera kembali ke rumahnya. Beliau duduk di mimbar, menatap wajah-wajah para sahabat yang mulai berdatangan. Wajahnya tenang, tapi mata yang selalu berbicara lebih keras dari kata-kata, menyiratkan ada sesuatu yang besar akan diumumkan. Perlahan, masjid mulai penuh. Para sahabat Ansar dan Muhajirin, para pedagang dan petani, para pemuda dan orang tua, semuanya merasakan keheningan yang tidak biasa. Biasanya setelah subuh, mereka bergegas ke kebun kurma atau ke pasar. Tapi pagi ini, tidak ada yang bergerak. Semua menunggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berdiri. Suara yang keluar dari bibir mulia itu tidak keras, tapi setiap kata jatuh seperti batu besar ke dalam danau hati yang tenang. Telah sampai kabar kepadaku bahwa Heraklius telah mengerahkan pasukannya. Mereka telah mencapai Balka, pasukan Romawi dan sekutu-sekutu Arab. Mereka telah berkumpul dalam jumlah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Masjid bergetar, bukan secara fisik, tapi secara emosional. 1001 pertanyaan melesat di kepala setiap orang. Berapa jumlah mereka? Kapan mereka datang? Apakah kita sanggup? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, dan aku ingin kalian bersiap. Kita akan keluar menghadapi mereka. Kita tidak akan menunggu mereka menyerang kita di rumah kita. Mari kita berhenti sejenak dan membayangkan. Coba bayangkan diri Anda berdiri di tengah padang pasir pada bulan Agustus, di mana suhu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Bayangkan kulit Anda terbakar, tenggorokan Anda kering bagaikan kertas, dan setiap hembusan napas terasa seperti menghirup api. Itulah kondisi Madinah saat itu. Seorang penyair Arab menggambarkannya. Panasnya begitu dahsyat, hingga ular-ular gurun pun bersembunyi di lubang mereka, dan burung-burung jatuh dari langit karena kelelahan. Ini bukan hiperbola. Ini fakta geografis. Semenanjung Arab di musim panas adalah neraka dunia, dan di neraka dunia inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan pasukan untuk bersiap berangkat ke utara, ke arah yang lebih panas, lebih kering, lebih tandus. Jaraknya lebih dari 500 km melewati padang pasir, tanpa pohon, tanpa air, tanpa naungan. Para sejarawan mencatat bahwa ini adalah saat paling sulit dalam sejarah dakwah di Madinah, bukan karena musuh paling kuat, tapi karena kondisi paling lemah. Di saat manusia paling membutuhkan istirahat, mereka diminta bergerak. Di saat panen kurma hampir tiba, mereka diminta meninggalkan ladang. Di saat istri dan anak-anak membutuhkan kehadiran, mereka diminta pergi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tanpa kepastian kembali. Namun, ada satu hal yang membuat perang ini berbeda dari Badar, Uhud, atau Khandak. Dalam perang-perang sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering merahasiakan target operasi, strategi militer klasik. Jangan beritahu musuh kemana Anda akan menyerang. Tapi kali ini, beliau melakukan sebaliknya. Dengan terang-terangan, di depan ribuan orang, beliau mengumumkan, kita akan menuju Tabuk. Kita akan menghadapi Romawi. Mengapa? Karena ini bukan hanya perang fisik. Ini adalah perang urat saraf. Ini adalah ujian keimanan massal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyaring barisan. Beliau ingin melihat siapa yang benar-benar teguh imannya dan siapa yang imannya masih tercampur dengan cinta dunia. Dengan mengumumkan target secara terbuka, beliau memberikan kesempatan bagi orang-orang munafik untuk menunjukkan wajah asli mereka, dan bagi orang-orang lemah untuk menguatkan diri atau tersingkir secara alami. Disinilah letak kejeniusan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ingin membawa pasukan yang hatinya ragu-ragu ke medan perang melawan superpower. Pasukan yang ragu adalah pasukan yang kalah sebelum bertempur. Maka, filter ini harus diterapkan sejak awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, bersedekahlah kalian, perbanyaklah infak di jalan Allah. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan ini dengan hartanya, maka baginya surga. Kalimat ini seperti sambaran petir. Surga dijanjikan bagi mereka yang berinfak untuk pasukan ini. Ini bukan janji kecil. Ini adalah motivasi tertinggi yang bisa diberikan seorang nabi kepada umatnya. Masjid langsung riuh.
Para sahabat saling berpandangan. Sebagian langsung teringat pada harta yang mereka simpan di rumah. Sebagian lain teringat pada kebun kurma yang baru saja berbuah. Sebagian lagi teringat pada istri dan anak yang harus ditinggal. Namun, di tengah riuh itu, ada seorang sahabat yang langsung berdiri. Utsman bin Affan, lelaki tampan dengan jenggot yang rapi, saudagar kaya yang hartanya melimpah ruah. Ia mendekati Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku akan memberikan 200 ekor unta lengkap dengan muatannya untuk pasukan ini." Rasulullah SAW menatapnya dengan pandangan haru. Beliau mengangkat tangan dan mendoakannya. Namun Utsman belum selesai. Ia kembali ke rumah, lalu datang lagi. "Ya Rasulullah, aku tambah 300 ekor unta lagi." Belum puas, ia datang lagi. "Aku tambah 1000 dinar emas." Total akhirnya, Utsman bin Affan menyumbang sekitar 940 ekor unta dan 60 ekor kuda plus ribuan dinar. Jumlah yang fantastis untuk ukuran zaman itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini." Sebuah pujian yang tidak pernah beliau berikan kepada sahabat lain dalam konteks yang sama. Utsman telah membeli surga dengan hartanya di saat yang paling kritis. Setelah Utsman, gelombang infak mulai mengalir. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling setia itu, datang dengan membawa seluruh hartanya, 4.000 dirham. Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Beliau menjawab dengan polos, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Air mata para sahabat mulai mengalir mendengar jawaban itu. Umar bin Khattab datang dengan membawa separuh hartanya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, ia menjawab, "Aku tinggalkan separuhnya untuk keluargaku." Lalu beliau membandingkan dengan Abu Bakar. "Sungguh, apa yang kalian lakukan sungguh jauh berbeda." Umar pun tersenyum pahit, karena ia tahu ia tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam perlombaan kebaikan. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya lainnya, datang dengan membawa 200 uqiyah perak. Ia bahkan tidak menyisakan apapun untuk dirinya. Para sahabat lainnya, yang biasa-biasa saja secara ekonomi, juga berdatangan membawa apa yang mereka punya. Ada yang membawa 1 syak kurma, ada yang membawa sepotong kain, ada yang membawa seutas tali. Semua ingin ambil bagian dalam kemuliaan ini. Namun, di sudut lain masjid, ada pemandangan yang memilukan. Sekelompok sahabat dari kalangan fakir miskin, mereka yang dikenal sebagai Ahlus Suffah, para penghuni serambi masjid yang hidup dalam keprihatinan, duduk dengan wajah pucat. Mereka adalah 7 orang, Abu Lubabah, Amr bin Auf, Haritsah bin An-Nu'man, dan beberapa lainnya. Mereka mendengar seruan jihad, mereka mendengar janji surga, tapi tangan mereka hampa. Mereka berjalan mendekati Rasulullah SAW. Mata mereka basah, bukan karena tangis histeris, tapi karena tangis pasrah yang dalam. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami memiliki semangat untuk berjihad. Kami ingin ikut, tapi kami tidak memiliki kendaraan. Tidak ada unta yang bisa kami tunggangi. Tidak ada bekal yang bisa kami bawa." Rasulullah SAW menatap mereka. Beliau melihat keikhlasan di mata mereka. Beliau melihat cinta jihad yang membara di dada mereka, meski badan mereka kurus dan pakaian mereka lusuh. Tapi beliau juga tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak ada. Dengan suara lirih yang penuh haru, beliau bersabda jujur, "Aku tidak memiliki kendaraan untuk membawakan kalian." Para sahabat miskin itu berpaling. Mereka berjalan meninggalkan majelis. Namun, sebelum mereka keluar dari masjid, semua orang yang hadir melihat sesuatu yang membuat hati tersayat. Air mata mereka jatuh membasahi jenggot-jenggot mereka. Mereka menangis, bukan karena takut mati di medan perang. Mereka menangis karena takut kehilangan kesempatan mati syahid. Mereka menangis karena miskin harta, tapi kaya cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabadikan tangisan ini dalam Al-Quran. Firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 92, "Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu, Muhammad, agar engkau memberi mereka kendaraan. Lalu engkau berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.' Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan."
Hari-hari berikutnya adalah hiruk-pikuk persiapan. Pasar Madinah tiba-tiba berubah menjadi pusat logistik perang. Para sahabat menjual apapun yang bisa dijual untuk membeli kuda, unta, pedang, dan perbekalan. Harga-harga melonjak karena permintaan tinggi dan pasokan terbatas. Setiap dirham dihitung, setiap helai kain dipertimbangkan. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada bisik-bisik halus yang mulai terdengar. Bisik-bisik yang datang dari orang-orang munafik. Kalian akan pergi sekarang, di musim panas begini. Kalian gila. Romawi itu bukan mainan. Mereka punya ribuan prajurit berpengalaman. Kalian hanya sekelompok orang kehausan. Tinggalkan saja Muhammad dengan rencana gilanya. Kalian akan mati sia-sia di padang pasir. Bisik-bisik ini seperti api dalam sekam. Ia merambat pelan, tapi pasti. Ia mulai menggerogoti semangat sebagian orang yang imannya belum kokoh. Di pasar, di kebun, di majelis-majelis, kata-kata ini diulang-ulang. Inilah perang psikologis yang dilancarkan musuh dari dalam. Malam terakhir di Madinah, udara masih panas, meski matahari sudah lama tenggelam. Bulan bersinar pucat di atas atap-atap rumah. Di rumah-rumah para sahabat yang akan berangkat, suasana haru menyelimuti. Para istri memeluk suami mereka, anak-anak menangis menggenggam jubah ayah mereka. Mungkin ini pertemuan terakhir, mungkin mereka tidak akan pernah kembali. Mungkin kabar kematian akan tiba beberapa minggu lagi. Namun, di rumah Rasulullah SAW, suasana berbeda. Beliau duduk tenang, memeriksa perlengkapan perangnya. Aisyah, istrinya yang masih muda, duduk di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. "Wahai Rasulullah," bisiknya, "kau akan pergi jauh sekali kali ini." Rasulullah SAW menatapnya dengan penuh cinta, lalu berkata, "Aisyah, ini adalah jalan yang telah ditetapkan Allah. Jika kita tidak bergerak sekarang, mereka akan datang ke sini dan menghancurkan kita semua. Lebih baik kita mati di jalan Allah dengan pedang terhunus, daripada mati dalam ketakutan di rumah kita." Aisyah tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya bisa berdoa dalam hati. Fajar hari berikutnya, Madinah terbangun dengan suara riuh rendah pasukan yang bersiap berangkat. Lebih dari 30.000 orang berkumpul di luar kota. Ini adalah pasukan terbesar yang pernah dikerahkan Madinah sepanjang sejarah. Namun, jika dilihat dari perlengkapan, mereka jauh dari sempurna. Banyak yang berjalan kaki, hanya segelintir yang menunggang kuda. Unta-unta kurus memanggul beban yang terbatas. Perbekalan hanya cukup untuk beberapa hari. Padahal perjalanan ke Tabuk memakan waktu berminggu-minggu. Rasulullah SAW muncul dengan jubah putihnya. Beliau menaiki untanya yang bernama Al-Qashwa. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam memandangi barisan. Beliau tahu bahwa di belakangnya ada ribuan malaikat yang mengawal. Tapi beliau juga tahu bahwa di belakangnya ada ribuan setan yang membisiki. Beliau menoleh ke arah Madinah untuk terakhir kalinya. Kota yang telah menjadi rumahnya selama lebih dari 1 dekade. Kota yang telah menerimanya saat diusir dari Mekah. Kota yang kini ia tinggalkan untuk menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah Islam. Lalu, dengan suara lantang, beliau berseru, "Bismillahirrahmanirrahim." Berangkatlah. Pasukan mulai bergerak. Debu beterbangan. Mentari pagi mulai meninggi, membawa panas yang akan menemani mereka sepanjang perjalanan. Di depan mereka terbentang gurun yang tak berujung, dengan fata morgana yang menari-nari mengejek. Di ufuk timur, di tempat yang sangat jauh, pasukan Romawi menunggu dengan ribuan pedang terhunus. Di belakang mereka, Madinah perlahan mengecil, dan akhirnya hilang ditelan debu dan fata morgana. Perjalanan menuju Tabuk telah dimulai. Ujian terberat para sahabat baru saja memasuki babak pertama. Hari pertama perjalanan adalah hari yang paling berat secara psikologis. Ketika Madinah telah benar-benar hilang dari pandangan, para sahabat sadar bahwa mereka kini benar-benar sendiri di tengah lautan pasir yang tak bertepi. Di depan mereka, bukit-bukit pasir merah membentang bergelombang, berubah bentuk setiap kali angin bertiup. Di belakang mereka, jejak-jejak kaki dan tapak unta segera terhapus oleh debu yang beterbangan, seolah-olah bumi sengaja melupakan bahwa mereka pernah lewat. Pasukan ini dinamai Jaisi al-Usrah, pasukan kesulitan. Nama itu bukan hiperbola. Ini adalah deskripsi faktual tentang kondisi mereka. Dari 30.000 personel, hanya sekitar 10.000 yang memiliki kendaraan. Sisanya berjalan kaki di atas pasir panas yang suhunya bisa mencapai 60 derajat Celcius di siang hari. Bayangkan telanjang kaki di atas wajah
hujan panas. Itulah sensasi yang mereka rasakan setiap melangkah. Para sahabat yang menunggang unta pun tidak lebih beruntung. Unta-unta kurus itu berjalan tertatih, lidah mereka menjulur kehausan. Setiap beberapa kilometer, seekor unta akan roboh dan mati, dan penunggangnya terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menambah panjang barisan pejalan kaki yang sudah seperti sungai manusia bergerak lambat di lautan pasir. Masalah terbesar bukan hanya panas, tapi juga logistik. Mereka membawa perbekalan seadanya. Air adalah barang paling berharga. Setiap tetes dihitung, setiap teguk dihemat. Kantung-kantung air dari kulit kambing digantung di sisi unta, dan saat jam minum tiba, setiap orang hanya mendapat jatah beberapa teguk, cukup untuk membasahi kerongkongan yang kering bagaikan gurun. Makanan juga menipis dengan cepat. Kurma kering dan tepung gandum adalah menu utama. Ketika persediaan tepung habis, mereka mulai menggiling biji-bijian kasar dan mencampurnya dengan air hingga menjadi bubur yang rasanya pahit. Ketika itu pun habis, mereka mulai menyembelih unta-unta yang sudah lemah dan tidak mampu berjalan. Daging unta dimakan mentah-mentah karena tidak ada kayu bakar untuk memasak. Padang pasir memang tidak menyediakan pohon untuk bahan bakar. Dalam kondisi seperti ini, tubuh manusia mulai menunjukkan batasnya. Banyak sahabat yang pingsan karena kehausan dan kelelahan. Yang lain menderita disentri karena meminum air yang tidak layak. Wajah-wajah mereka menghitam terbakar matahari. Bibir pecah-pecah berdarah. Mata cekung karena dehidrasi. Mereka berjalan seperti mayat hidup, tetapi terus bergerak maju. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat namun panasnya masih menyengat, pasukan mencapai titik nadir. Persediaan air benar-benar habis. Kantung-kantung air yang digantung di sisi unta telah kosong sejak subuh. Tenggorokan mereka terasa seperti amplas, lidah membengkak, dan mata sulit berkedip karena kering. Para sahabat mulai saling berpandangan dengan tatapan kosong. Apakah ini akhirnya? Apakah mereka akan mati kehausan di tengah jalan sebelum bertemu musuh? Bukankah ini kematian yang sia-sia? Bisik-bisik keputusasaan mulai terdengar di barisan belakang. Mereka yang masih memiliki sedikit kekuatan berjalan mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unta beliau juga terlihat kelelahan, lidahnya menjulur panjang. Namun wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang, meski bibirnya juga pecah-pecah. Beliau turun dari untanya, lalu duduk bersimpuh di atas pasir panas. Para sahabat mengelilinginya. Wahai Rasulullah, kata seorang sahabat dengan suara serak, air telah habis. Kami tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Jika tidak segera mendapat air, kami akan mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Beliau mengangkat kedua tangannya ke langit yang biru tanpa awan. Doa panjang dipanjatkan dalam hati, sementara para sahabat menunggu dengan harap-harap cemas. Beberapa di antara mereka mulai menangis, bukan karena takut mati, tapi karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka cintai juga menderita seperti mereka. Belum selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, tiba-tiba seorang sahabat berteriak, "Lihat, di ufuk sana!" Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuk. Di kejauhan, tampak gumpalan awan hitam bergerak cepat mendekati mereka. Awan di padang pasir yang tak pernah hujan berbulan-bulan. Mustahil, namun itu benar-benar terjadi. Dalam hitungan menit, langit yang tadinya biru cerah berubah menjadi kelabu. Angin dingin tiba-tiba berembus, membawa aroma basah yang menyegarkan. Kemudian, hujan turun, bukan gerimis, tapi hujan lebat yang mengguyur dengan derasnya. Para sahabat menangis histeris. Mereka membuka mulut lebar-lebar menampung air hujan. Mereka membentangkan kain-kain lusuh untuk menampung air. Mereka menuangkan air ke kepala, membasahi tubuh yang sekian lama kepanasan. Hujan itu turun selama beberapa jam, cukup untuk mengisi kembali semua kantung air, cukup untuk diminum sepuasnya, cukup untuk memberi mereka kekuatan melanjutkan perjalanan. Ini adalah mukjizat nyata di tengah padang pasir, bukti bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berjuang di jalannya. Seorang badui yang ikut dalam pasukan itu, yang belum lama masuk Islam, berkata sambil menangis, "Demi Allah, ini bukan hujan biasa. Ini adalah pertolongan dari langit. Sungguh agama Muhammad ini benar-benar dari Allah." Namun, tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang sama. Di barisan belakang, sekelompok kecil orang munafik justru semakin gencar menyebarkan keraguan. Mereka adalah orang-orang yang ikut dalam pasukan karena terpaksa, karena malu jika dituduh munafik jika tidak ikut, tapi hati mereka tidak pernah bersama pasukan. Pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul, adalah tokoh munafik paling terkenal. Ia memiliki pengaruh besar di kalangan tertentu di Madinah, dan ia menggunakan pengaruhnya untuk merusak moral pasukan.
Suatu malam, saat pasukan beristirahat di sebuah lembah, Abdullah bin Ubay duduk bersama pengikutnya di pinggir perkemahan, agak jauh dari kerumunan utama. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh beberapa sahabat yang lewat, ia berkata, "Lihatlah mereka pergi berperang melawan Romawi dengan perlengkapan seadanya. Demi Allah, seolah-olah kami melihat mereka besok akan diikat dalam tambatan sebagai tawanan." Seorang pengikutnya menimpali, "Benar. Mereka ini telah dikeluarkan dari rumah mereka oleh Muhammad, dan sekarang mereka akan binasa di sini." Seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam, yang kebetulan lewat mendengar percakapan ini, ia terkejut dan marah. Ia segera pergi menemui Rasulullah SAW dan melaporkan apa yang didengarnya. Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Ubay dan bertanya, "Apakah benar engkau mengatakan itu?" Abdullah bin Ubay dengan liciknya bersumpah dengan nama Allah, "Demi Allah, aku tidak mengatakan itu. Zaid berdusta." Para sahabat yang hadir terbelah. Sebagian percaya pada Zaid yang terkenal jujur, sebagian lain terpengaruh oleh sumpah Abdullah bin Ubay. Namun Rasulullah SAW dengan kebijaksanaannya hanya berkata, "Biarkan dia. Jika dia baik, Allah akan mengampuninya. Jika dia jahat, Allah akan membalasnya." Namun pengkhianatan Abdullah bin Ubay tidak berhenti di situ. Di malam yang lain, saat pasukan melewati jalur pegunungan yang sempit di daerah yang bernama Akabah, terjadi peristiwa yang lebih berbahaya. Jalur di Akabah sangat sempit, hanya cukup untuk 2 unta berpapasan dengan susah payah. Di satu sisi adalah tebing curam, di sisi lain adalah jurang dalam. Pasukan harus melewatinya satu persatu dalam antrean panjang. Rasulullah SAW berjalan di tengah barisan, dengan pengawalan ketat dari sahabat-sahabat dekatnya. Di malam yang gelap itu, sekelompok kecil orang munafik yang berjumlah sekitar 12-14 orang telah menyusun rencana jahat. Mereka akan berjalan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Saat melewati tikungan tersempit, mereka akan mendorong unta beliau sehingga jatuh ke jurang. Dengan begitu, mereka bisa membunuh Rasulullah SAW tanpa diketahui siapa pelakunya, karena dianggap kecelakaan biasa di jalan berbahaya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan rencana ini berhasil. Sebelum mereka sampai di tikungan berbahaya, Rasulullah SAW tiba-tiba memanggil salah seorang sahabat yang berjalan di belakangnya, Hudzaifah bin Al-Yaman. "Hudzaifah, panggil beliau pelan. Berjalanlah di belakangku, jangan biarkan siapapun mendekat." Hudzaifah yang tidak tahu apa yang terjadi hanya menurut. Ia memegang tali kekang unta Rasulullah SAW dan berjalan tepat di belakangnya, menghalangi siapapun yang mencoba mendekat. Saat melewati tikungan tersempit, Hudzaifah mendengar suara langkah kaki cepat di belakangnya. Ia menoleh dan melihat beberapa orang bergerak mendekat dengan tergesa-gesa. Tanpa berpikir panjang, Hudzaifah memutar untanya dan menghadang mereka. "Berhenti, jangan mendekat!" teriaknya. Orang-orang itu terkejut dan mundur. Rencana mereka gagal. Keesokan paginya, Rasulullah SAW memanggil Hudzaifah dan Ammar bin Yasir. Beliau memberitahu Hudzaifah nama-nama orang yang berkomplot dalam rencana pembunuhan itu, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh Hudzaifah hingga akhir hayatnya. Sejak saat itu, Hudzaifah dijuluki penyimpan rahasia Rasulullah. Setelah berminggu-minggu melewati padang pasir yang kejam, pasukan akhirnya tiba di Tabuk. Kota kecil di perbatasan Syam ini adalah tujuan mereka. Namun ketika mereka tiba, yang mereka temukan bukanlah pasukan Romawi raksasa dengan ribuan prajurit, melainkan keheningan yang mencekam. Tabuk kosong. Tidak ada pasukan Romawi, tidak ada Heraklius. Yang ada hanyalah beberapa penduduk lokal yang ketakutan melihat kedatangan pasukan besar. Ternyata, Heraklius dan pasukannya telah mundur. Ketika mereka mendengar bahwa pasukan muslim berani melakukan perjalanan ekstrem di musim panas, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pasukan manapun di Jazirah Arab, mereka menjadi gentar. Mereka tidak siap menghadapi musuh yang imannya lebih kuat dari sengatan matahari. Mereka memilih untuk menarik diri ke dalam benteng-benteng mereka di Syam. Pasukan muslim tercengang. Mereka telah mempersiapkan diri untuk pertempuran terbesar dalam sejarah, tetapi musuh tidak muncul. Mereka telah berkorban harta dan jiwa, tetapi tidak ada pedang yang terhunus. Namun ini bukan kegagalan, ini justru kemenangan besar, kemenangan tanpa pertumpahan darah. Ekspedisi Tabuk menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan Islam telah mencapai tingkat yang menggentarkan imperium terbesar di muka bumi. Romawi, yang selama berabad-abad menjadi momok bagi bangsa Arab, kini gentar menghadapi pasukan muslim.
Muslim, selama beberapa hari di Tabuk, Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan waktu. Beliau mengirim utusan ke berbagai penguasa lokal di sekitarnya, mengajak mereka berdamai atau tunduk pada kekuasaan Islam. Penduduk Ailah, sebuah kota pelabuhan di Laut Merah, datang menghadap Rasulullah SAW membawa hadiah dan setuju membayar jizyah, pajak perlindungan. Yuhannah bin Rubah, penguasa Ailah, diberikan jaminan keamanan oleh Rasulullah SAW. Penduduk Adzruh dan Jarba, dua wilayah di perbatasan Syam, juga membuat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Mereka setuju membayar jizyah sebagai tanda tunduk pada kekuasaan politik Islam. Ini adalah pencapaian diplomatik yang luar biasa. Tanpa melepaskan satu anak panah pun, pengaruh Islam telah meluas hingga ke perbatasan Romawi. Suku-suku Kristen yang sebelumnya tunduk pada Romawi kini mengakui kekuasaan Madinah. Namun, meskipun misi militer berhasil, hati para sahabat dipenuhi kerinduan yang tak terperikan. Mereka rindu pada Madinah, rindu pada keluarga, rindu pada masjid yang sederhana namun penuh berkah. Perjalanan pulang terasa lebih berat dari perjalanan pergi, karena bekal semakin menipis dan tenaga semakin habis. Rasulullah SAW yang merasakan kelelahan para sahabatnya selalu memberi semangat. Beliau bersabda, "Kalian akan kembali ke Madinah dan tinggal di sana. Kalian akan beribadah di masjidku dan menikmati udara Madinah yang segar. Bersabarlah, karena dekatlah pertolongan Allah." Setiap malam, saat pasukan beristirahat, Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah mereka dan menceritakan tentang keutamaan Madinah. Madinah itu seperti pembakaran api yang membersihkan kotoran. Sabda beliau, ia akan membersihkan orang-orang munafik sebagaimana api membersihkan kotoran perak. Para sahabat yang setia mendengarkan dengan penuh kerinduan. Mereka membayangkan saat mereka tiba di Madinah, anak-anak akan berlari menyambut, istri-istri akan tersenyum di depan pintu, dan masjid akan kembali ramai dengan suara takbir dan tahmid. Di tengah perjalanan pulang, saat pasukan melewati sebuah lembah yang teduh, tiba-tiba turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Wajah beliau berseri-seri. Beliau memanggil para sahabat untuk berkumpul. Ada kabar gembira. Sabda beliau, Allah telah menurunkan ayat tentang orang-orang yang ikut dalam perang ini. Mereka adalah sebaik-baik pasukan. Lalu beliau membacakan surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Para sahabat menangis haru. Mereka telah melalui kesulitan yang tak terbayangkan, tetapi Allah tidak melupakan pengorbanan mereka. Ridha Allah adalah ganjaran yang tak ternilai. Setelah berminggu-minggu perjalanan, akhirnya di kejauhan tampak kabut tipis yang menandakan keberadaan oasis. Gunung Uhud mulai terlihat samar-samar di ufuk selatan. Madinah, kota yang mereka cintai, pasukan bersorak. Yang tadinya berjalan tertatih-tatih tiba-tiba menemukan tenaga baru. Mereka mempercepat langkah, saling berpacu untuk menjadi yang pertama melihat kota. Namun di tengah euforia itu, beberapa sahabat mulai berpikir tentang sesuatu yang mengganggu. Mereka teringat pada 3 orang yang tidak ikut dalam pasukan ini, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi', dan Hilal bin Umayyah. Ketiga sahabat ini terkenal baik, terkenal setia. Mengapa mereka tidak ikut? Apa yang akan terjadi pada mereka? Tidak ada yang tahu bahwa ujian terbesar justru menanti 3 orang ini di Madinah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kemenangan gemilang ini, ada drama kemanusiaan yang akan mengharukan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pasukan terus bergerak maju. Di depan mereka, Madinah terbentang dengan segala kehangatannya. Di belakang mereka, Tabuk dan padang pasir yang kejam mulai terlupakan. Namun takdir telah menulis babak baru yang akan segera terbaca. Babak tentang pengampunan, tentang taubat, tentang cinta yang tak bersyarat kepada Rasulullah SAW. Perang Tabuk secara militer telah usai. Namun ujian iman bagi 3 sahabat mulia baru akan dimulai. Ketika pasukan Jaisi al-Usrah memasuki gerbang Madinah, kota itu berubah menjadi lautan kegembiraan.
Para istri berlari menyambut suami. Anak-anak kecil melompat kegirangan melihat ayah mereka pulang, dan gemuruh takbir menggema di setiap sudut. Namun di tengah hiruk-pikuk kemenangan itu, 3 orang berdiri membeku di pinggir jalan, menyaksikan keramaian dari kejauhan. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi', dan Hilal bin Umayyah. Tidak ada yang menyambut mereka, tidak ada istri yang berlari memeluk, tidak ada anak yang melompat kegirangan. Bahkan para sahabat yang biasa bercanda dengan mereka kini berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Sambutan yang mereka terima bukan pelukan hangat, melainkan keheningan yang dingin, keheningan yang menusuk lebih tajam dari pedang manapun. Ka'ab bin Malik, seorang penyair handal yang biasa melantunkan syair-syair indah untuk membela Islam, kini tak mampu berkata-kata. Matanya mencari-cari sosok Rasulullah SAW di tengah kerumunan. Ketika akhirnya beliau lewat dengan untanya, Ka'ab bergegas mendekat. Ia ingin menyapa, ingin menjelaskan, ingin meminta maaf. Namun Rasulullah SAW hanya meliriknya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada senyuman, tidak ada teguran, tidak ada sepatah kata pun. Ka'ab merasa dunia runtuh di kepalanya. Lebih dari 50 hari ia telah mempersiapkan diri untuk pertemuan ini, membayangkan bagaimana ia akan menjelaskan alasan ketertinggalannya. Namun penjelasan itu tidak pernah sampai karena Rasulullah SAW tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Mari kita mundur sejenak ke saat pasukan sedang bersiap berangkat ke Tabuk. Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang kaya raya dan memiliki 2 ekor unta tunggangan, tiba-tiba dilanda kemalasan yang aneh. Ia tidak sakit, ia tidak kekurangan kendaraan, ia tidak memiliki alasan syar'i untuk tidak ikut. Namun setan telah memperdayanya. Kau bisa menyusul mereka nanti, bisik setan. Cuaca sangat panas, tunggu saja sampai agak dingin. Hari berganti hari dan Ka'ab terus menunda. Hingga suatu pagi, ia terbangun dan menyadari bahwa pasukan telah pergi tanpa dirinya. Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah mengalami nasib serupa. Mereka bukan orang munafik. Mereka adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar, yang telah membuktikan keimanan mereka dalam berbagai pertempuran. Namun di saat yang paling kritis ini, mereka lengah. Mereka membiarkan godaan dunia mengalahkan panggilan jihad. Ketika pasukan telah berangkat jauh, mereka baru sadar akan kesalahan fatal mereka. Mereka berlari keluar kota, berharap bisa menyusul. Namun pasukan telah terlalu jauh dan mereka tidak tahu jalan mana yang diambil. Dengan hati hancur, mereka kembali ke rumah masing-masing, menunggu dengan perasaan bersalah yang tak terperi. Sekembalinya ke Madinah, Rasulullah SAW segera mengambil tindakan tegas. Beliau memerintahkan para sahabat untuk tidak berbicara dengan 3 orang itu. Ya, boikot sosial total. Jangan ajak mereka bicara, jangan jawab jika mereka bicara, jangan duduk bersama mereka, jangan bahkan menoleh ke arah mereka. Ini adalah hukuman yang sangat berat dalam masyarakat Arab yang menjunjung tinggi kehormatan dan hubungan sosial. Bagi orang Badui, diusir dari komunitas berarti kematian sosial. Dan 3 sahabat ini kini mengalami persis seperti itu, hanya karena mereka tidak ikut perang. Bukan karena kemunafikan, tapi karena kelemahan sesaat. Ka'ab bin Malik, dalam riwayat panjang yang diabadikan dalam Sahih Bukhari, menggambarkan perasaannya saat itu. Aku berjalan di pasar, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Aku mendatangi sahabat-sahabatku yang dulu duduk bersamaku. Namun ketika mereka melihatku, mereka berpaling. Aku merasa seperti orang asing di negeriku sendiri. Bumi yang luas ini terasa sempit bagiku, dan jiwaku terasa tersiksa. Boikot ini bahkan melibatkan keluarga mereka sendiri. Istri-istri mereka diperintahkan untuk menjauh. Seorang istri tidak boleh tidur satu ranjang dengan suaminya yang dihukum. Anak-anak tidak boleh bermain dengan ayah mereka. Rumah-rumah mereka menjadi kubangan sunyi yang mencekik. Di tengah keputusasaan itu, datanglah godaan yang lebih besar. Ka'ab bin Malik menerima utusan rahasia dari Raja Ghassan, sebuah kerajaan Arab Nasrani yang tunduk pada Romawi. Utusan itu berkata, "Rajaku mendengar bahwa engkau telah diasingkan oleh Muhammad. Jika engkau mau, datanglah kepada kami. Kami akan memberimu tempat yang mulia dan perlindungan yang layak." Ini adalah tawaran yang menggiurkan. Di saat ia dibuang oleh komunitasnya sendiri, ada pihak lain yang menawarkan pelukan hangat. Namun Ka'ab sadar bahwa ini adalah jebakan setan. Jika ia menerima tawaran itu, ia tidak hanya kehilangan dunia, tapi juga akhiratnya. Ia akan menjadi murtad, keluar dari Islam, dan kekal dalam neraka. Dengan tegas, Ka'ab menolak. "Pergilah," katanya kepada utusan itu.
Katakan pada rajamu bahwa meskipun aku diasingkan oleh Muhammad, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Aku lebih memilih siksaan dunia daripada siksaan akhirat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Boikot terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan berakhir. Setiap pagi Ka'ab bangun dengan harapan bahwa hari ini mungkin adalah hari terakhir. Setiap malam ia tidur dengan kekecewaan karena hari itu berlalu tanpa perubahan. Ia mulai mengubah rutinitasnya. Setiap selesai salat subuh, ia pergi ke masjid dan duduk di sudut yang paling gelap. Dari sana, ia mengamati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duduk di mihrab. Ia berharap beliau akan menoleh, memanggilnya, atau setidaknya tersenyum. Namun tidak pernah. Beliau seperti tidak melihatnya sama sekali. Setelah sholat duhur, ia pergi ke kebun kurma miliknya yang terletak agak jauh dari kota. Di sana ia duduk sendirian di bawah pohon kurma, merenungkan kesalahannya. Ia memeriksa dirinya. Apakah aku ini orang munafik? Apakah aku telah kehilangan iman? Namun di dalam hatinya, ia merasakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya masih membara. Ia tahu ia bukan munafik, hanya lemah. Setelah sholat asyar, ia kembali ke kota dan berjalan di pasar, berharap mungkin ada orang yang akan menyapanya. Namun setiap kali ia mendekati sekelompok orang, mereka segera membubarkan diri. Ia seperti membawa wabah penyakit. Malam hari adalah saat yang paling berat. Ia pulang ke rumah yang sunyi, di mana istri dan anak-anaknya menjauh. Ia berbaring sendirian di atas tikar, menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah Allah akan mengampuninya. Suatu hari, seorang utusan datang lagi. Kali ini dari Raja Kipti di Mesir, wilayah yang juga berada di bawah kekuasaan Romawi. Utusan itu membawa surat yang ditulis di atas kain sutra halus. Isinya, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau dianiaya oleh Muhammad. Datanglah kepada kami akan menghormatimu. Ka'ab membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa jika ia menerima tawaran ini, hidupnya akan nyaman. Ia akan menjadi orang terhormat di negeri asing, dengan harta dan kekuasaan. Namun sekali lagi, ia sadar ini adalah ujian dari Allah. Ia segera membakar surat itu dan berkata pada utusan, "Kembalilah pada rajamu dan katakan, Ka'ab bin Malik lebih memilih Allah dan Rasul-Nya daripada dunia seisinya." Setelah kejadian itu, Ka'ab merenung. Mengapa justru orang-orang kafir yang menawarkan pertolongan padaku? Ini pasti karena dosaku sangat besar, hingga Allah membiarkan setan menggoda dari berbagai arah. Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah mengalami penderitaan serupa. Murarah, seorang sahabat yang ikut dalam baiat Ridwan di Hudaybiyah, menghabiskan hari-harinya dengan duduk di pinggir sumur, merenungi nasibnya. Ia tidak sanggup lagi pergi ke masjid karena tatapan sinis orang-orang. Ia hanya keluar rumah untuk sholat, lalu segera kembali dan mengunci pintu. Hilal bin Umayyah adalah sahabat yang lebih tua. Istrinya yang sangat mencintainya tidak tega melihat penderitaan suaminya. Suatu hari, dengan berat hati, istri itu pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah," katanya dengan suara bergetar, "Hilal bin Umayyah adalah orang tua yang lemah. Ia tidak punya pembantu. Izinkan aku untuk tetap melayaninya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap wanita itu dengan iba. "Kau boleh melayaninya," jawab beliau, "tapi jangan sekali-kali kau mendekatinya sebagai suami istri." Wanita itu menerima keputusan itu dengan lapang dada. Setidaknya, ia bisa memasak untuk suaminya, mencuci pakaiannya, dan memastikan ia tetap hidup. Namun kehangatan rumah tangga telah sirna. Memasuki hari ke-40, ketiga sahabat ini mulai kehilangan harapan. Mereka bertemu diam-diam di pinggir kota, di tempat yang jauh dari pengintaian. Mereka saling bercerita tentang penderitaan masing-masing dan menangis bersama. "Apakah kita akan mati dalam keadaan seperti ini?" tanya Hilal. "Aku lebih takut pada akhirat daripada dunia," jawab Murarah. "Di dunia paling-paling kita mati diasingkan, tapi di akhirat, jika Allah tidak mengampuni kita, di manakah tempat kita?" Ka'ab berkata, "Aku telah membaca Al-Quran berulang-ulang mencari ayat yang mungkin memberi petunjuk tentang nasib orang seperti kita. Aku menemukan kisah tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan paus karena ia meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Mungkin kita seperti itu, tapi kita tidak ditelan ikan, kita ditelan oleh kesepian." Mereka tertawa getir, tawa yang keluar dari hati yang hancur. Malam ke-50, udara dingin menggigit tulang. Ka'ab terbaring di atas tikarnya, memandangi rembulan yang bersinar pucat di luar jendela. Ia tidak bisa tidur.
Pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke saat-saat ia melantunkan syair yang membuat para sahabat tersenyum. Kini semua itu tinggal kenangan. Tiba-tiba, di tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Langkah kaki yang cepat, tergesa-gesa. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang datang di tengah malam buta? Pintu kayu rumahnya diketuk keras. Wahai Ka'ab, suara itu terdengar familiar. Suara utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergembiralah, Allah telah menerima taubatmu. Ka'ab tidak percaya. Ia berlari membuka pintu, dan di ambang pintu berdiri seorang utusan dengan wajah berseri-seri. Kabar gembira, wahai Ka'ab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira setelah salat subuh nanti. Allah telah menurunkan wahyu yang menerima taubat kalian bertiga. Ka'ab jatuh tersungkur bersujud. Air matanya mengalir deras membasahi tanah. 50 hari ia menahan beban dosa. 50 hari ia merasakan dinginnya boikot. 50 hari ia hidup dalam neraka dunia. Kini, pintu surga terbuka lebar. Ia segera berlari ke rumah Murarah dan Hilal, membangunkan mereka dengan kabar gembira ini. Mereka bertiga berpelukan, menangis seperti anak kecil. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka, namun juga malam terindah. Pagi itu, sebelum fajar menyingsing, ketiga sahabat itu telah berada di masjid. Mereka duduk di barisan paling belakang, tidak berani mendekat. Hati mereka berdebar-debar menunggu apa yang akan terjadi. Setelah salat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di mimbarnya. Wajahnya berseri-seri seperti bulan purnama. Beliau menoleh ke arah jamaah, lalu bersabda dengan suara lantang, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah." Masjid bergemuruh. Para sahabat yang tadinya memboikot mereka segera berdiri dan bergegas mencari ketiga orang itu. Ka'ab baru saja akan berdiri ketika ia melihat lautan manusia berjalan ke arahnya. Mereka memeluknya, mencium keningnya, menangis bersamanya. Seorang sahabat tua merangkul Ka'ab dan berkata, "Demi Allah, sejak 50 hari yang lalu aku tidak pernah berbicara denganmu. Bukan karena aku benci kepadamu, tapi karena aku taat pada perintah Rasulullah. Ketahuilah bahwa cintaku kepadamu tidak pernah berkurang sedikit pun." Ka'ab menangis mendengar itu. Ia tahu bahwa para sahabat tidak membencinya. Mereka hanya menjalankan perintah. Boikot itu bukan hukuman, tapi terapi. Terapi yang menyakitkan, namun menyembuhkan. Setelah kerumunan sedikit reda, Ka'ab berjalan menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih duduk di mimbar, tersenyum melihat kedatangannya. Ketika Ka'ab sampai di hadapannya, beliau bersabda, "Bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang telah engkau lalui sejak engkau dilahirkan ibumu." Ka'ab bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah taubat ini datangnya dari engkau atau dari Allah?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lebih lebar. "Bahkan dari Allah," jawabnya. Ka'ab kemudian bercerita tentang niatnya untuk bersedekah sebagai tanda syukur. "Wahai Rasulullah, sebagai tanda taubatku, aku akan menyedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggeleng, "Sisihkan sebagian untuk dirimu, itu lebih baik bagimu." Ka'ab menurut. Ia menyedekahkan separuh hartanya dan menyisakan separuh untuk keluarganya. Tak lama setelah peristiwa itu, turunlah wahyu yang mengabadikan kisah tiga sahabat ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 118, "Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Ayat ini turun tidak hanya sebagai kabar gembira bagi tiga orang itu, tapi juga sebagai pelajaran bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman, bahwa pintu taubat selalu terbuka, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang benar-benar bertaubat, meskipun dosanya sebesar gunung, bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan, bahwa setelah malam yang gelap, pasti ada fajar yang terang. Tiga sahabat yang telah diuji ini keluar dari cobaan sebagai pribadi yang berbeda. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih taat, lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya.
Ka'ab bin Malik, yang tadinya seorang penyair terkenal, kini syair-syairnya dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah dan ketakutan akan siksanya. Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah menjadi lebih aktif dalam ibadah. Mereka tidak pernah lagi meninggalkan salat berjamaah, tidak pernah lagi mengulur-ulur waktu dalam ketaatan. Pengalaman pahit 50 hari itu telah mengubah mereka selamanya. Yang paling penting, kisah mereka menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang menyeimbangkan antara keadilan dan kasih sayang. Hukuman bagi yang bersalah ditegakkan dengan tegas, tapi pintu taubat selalu terbuka lebar. Boikot sosial yang mereka alami bukanlah bentuk kebencian, melainkan bentuk cinta yang keras. Cinta yang menginginkan kebaikan sejati bagi orang yang dicintai. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para sahabat lainnya. Mereka belajar bahwa dalam Islam tidak ada tempat bagi kemunafikan, tapi juga tidak ada keputusasaan bagi yang bertaubat. Mereka belajar bahwa keimanan harus selalu dijaga, karena setan tidak pernah berhenti menggoda. Mereka belajar bahwa hubungan dengan Allah adalah segalanya. Jika Allah bersama kita, maka seluruh dunia tidak akan mampu mencelakakan kita. Dan jika Allah meninggalkan kita, maka seluruh dunia tidak akan mampu menolong kita. Di sudut masjid yang teduh, 3 sahabat itu kini duduk tenang di antara jamaah. Wajah mereka berseri-seri, tidak ada lagi bekas kesedihan. Mereka tersenyum pada setiap orang yang lewat, dan setiap orang tersenyum kembali. Madinah telah kembali menjadi rumah bagi mereka. Dan di atas mereka, langit membentang biru, menyaksikan kebesaran Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasukan Muslim akhirnya tiba kembali di Madinah setelah berminggu-minggu menjelajahi padang pasir yang kejam. Namun pertanyaan besar masih menggantung di hati setiap prajurit. Apakah ini kemenangan? Mereka tidak membawa harta rampasan, tidak membawa tawanan perang, tidak membawa kepala musuh yang terpenggal. Mereka hanya membawa tubuh yang kelelahan dan persediaan yang habis. Namun Rasulullah SAW dengan kebijaksanaannya menjelaskan makna sebenarnya dari ekspedisi ini. Beliau bersabda kepada para sahabat yang berkumpul di Masjid Nabawi, "Kalian telah kembali dengan sebaik-baik kembali. Kalian telah kembali dari jihad yang paling kecil menuju jihad yang paling besar." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jihad yang paling besar itu?" Beliau menjawab, "Jihad melawan hawa nafsu." Perang Tabuk memang tidak menghasilkan kemenangan militer dalam arti konvensional, namun ia menghasilkan kemenangan yang jauh lebih besar, kemenangan psikologis atas Imperium Romawi, kemenangan diplomatis dengan suku-suku di perbatasan, dan yang terpenting, kemenangan spiritual atas diri sendiri. Mari kita lihat dampak politik dari ekspedisi Tabuk. Sebelum perang ini, suku-suku Arab di perbatasan Syam berada di bawah pengaruh Romawi. Mereka membayar pajak kepada Kaisar, tunduk pada hukum Romawi, dan mengakui kekuasaan politik Heraklius. Namun setelah Tabuk, situasi berbalik. Perjanjian damai yang dibuat Rasulullah SAW dengan penduduk Ailah, Adzruh, dan Jarba menandai perubahan besar dalam peta politik Jazirah Arab. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, suku-suku Arab di perbatasan Romawi mengakui kekuasaan politik Madinah. Mereka setuju membayar jizyah, pajak perlindungan, kepada pemerintahan Islam, bukan lagi kepada Kaisar di Konstantinopel. Ini adalah pencapaian diplomatik yang luar biasa. Tanpa melepaskan satu anak panah pun, pengaruh Islam telah meluas hingga ke gerbang imperium terbesar di muka bumi. Romawi, yang selama berabad-abad menjadi momok bagi bangsa Arab, kini harus menerima kenyataan bahwa di selatan perbatasan mereka telah berdiri sebuah kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Perang Tabuk juga menjadi laboratorium kepemimpinan yang luar biasa. Di tengah kesulitan yang ekstrem, Rasulullah SAW menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tak tertandingi. Beliau tidak pernah meminta anak buahnya melakukan sesuatu yang beliau sendiri tidak lakukan. Beliau berjalan kaki ketika yang lain berjalan kaki. Beliau kehausan ketika yang lain kehausan. Beliau kelaparan ketika yang lain kelaparan. Namun yang lebih penting, beliau menunjukkan fleksibilitas dalam kepemimpinan. Ketika pasukan mencapai titik nadir kehausan, beliau tidak memaksa mereka terus berjalan sampai mati. Beliau berhenti, berdoa, dan memohon pertolongan Allah. Ketika mukjizat hujan turun, beliau tidak mengklaim bahwa itu karena kekuatannya sendiri. Beliau justru mengajak para sahabat bersyukur dan menyadari bahwa pertolongan datang hanya dari Allah. Di Tabuk, ketika tidak ada musuh yang muncul, beliau tidak memaksakan pertempuran demi gengsi.
Beliau memanfaatkan situasi untuk menjalin hubungan diplomatik, memperluas pengaruh, dan membangun aliansi. Ini adalah pelajaran berharga bahwa kadang-kadang tidak berperang adalah kemenangan yang lebih besar daripada berperang. Ekspedisi Tabuk juga menjadi ujian loyalitas yang paling berat. 30.000 orang berangkat, tetapi tidak semuanya pulang dengan hati yang sama. Ada yang pulang dengan iman bertambah, ada yang pulang dengan kemunafikan semakin jelas, dan ada yang pulang dengan taubat yang diterima Allah. Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya, meskipun ikut dalam pasukan, tidak pernah benar-benar bersama pasukan. Mereka pulang dengan kemunafikan yang semakin terbuka. Ayat-ayat Al-Quran turun membongkar kedok mereka, dan masyarakat Madinah mulai mengenali siapa saja yang selama ini menjadi musuh dalam selimut. Sebaliknya, para sahabat sejati pulang dengan iman yang berkobar-kobar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ribuan sahabat lainnya telah membuktikan bahwa cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta pada harta, keluarga, dan bahkan nyawa mereka sendiri. Mereka adalah generasi emas yang menjadi fondasi bagi peradaban Islam yang akan menerangi dunia selama berabad-abad. 3 sahabat yang tertinggal, Ka'ab, Murarah, dan Hilal, menjadi simbol dari rahmat Allah yang tak terbatas. Kisah mereka yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis menjadi sumber inspirasi bagi jutaan muslim sepanjang sejarah. Setiap kali seseorang merasa berdosa dan putus asa dari rahmat Allah, mereka membaca kisah 3 sahabat ini dan berkata, "Jika Allah masih menerima taubat mereka, pasti Dia juga akan menerima taubatku." Ka'ab bin Malik setelah peristiwa itu menjadi salah satu perawi hadis terkemuka. Ia meriwayatkan kisahnya dengan panjang lebar, dan riwayat itu menjadi salah satu kisah taubat paling terkenal dalam sejarah Islam. Ia hidup puluhan tahun setelah Rasulullah SAW wafat, dan setiap kali ia menceritakan kisahnya, ia selalu menangis teringat akan 50 hari yang mengubah hidupnya. Murarah bin Ar-Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah juga hidup dalam ketaatan hingga akhir hayat mereka. Mereka tidak pernah lagi meninggalkan kewajiban apapun dan selalu mengingatkan umat tentang pentingnya taubat dan kembalinya kepada Allah. Perang Tabuk adalah ekspedisi militer terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Kurang dari setahun setelah kembali dari Tabuk, beliau jatuh sakit dan kemudian wafat di pangkuan Aisyah di kamar sederhana yang bersebelahan dengan masjid. Namun warisan Tabuk terus hidup. Ekspedisi ini mengajarkan bahwa jihad bukan hanya tentang pertempuran fisik. Jihad adalah tentang kesabaran di tengah kesulitan, tentang keikhlasan dalam berkorban, tentang ketaatan kepada pemimpin meskipun perintahnya berat, dan tentang taubat ketika jatuh dalam kesalahan. Tabuk juga mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu diukur dari banyaknya harta rampasan atau banyaknya musuh yang terbunuh. Kadang-kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Ketika kita berhasil membuktikan bahwa iman kita lebih kuat dari godaan dunia, dan ketika kita berhasil meraih ridha Allah meskipun dunia tidak mengakui. Sekarang, lebih dari 14 abad setelah Perang Tabuk, kita masih bisa mengambil pelajaran dari peristiwa dramatis ini. Di zaman di mana iman diuji dengan berbagai cara, godaan harta, popularitas, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi, kita perlu mengingat para sahabat yang rela meninggalkan kebun kurma di musim panas demi memenuhi panggilan jihad. Di zaman di banyak orang mencari alasan untuk tidak berbuat baik, kita perlu mengingat para sahabat miskin yang menangis karena tidak mampu ikut berperang. Mereka tidak mencari alasan, mereka justru menangis karena ketidakmampuan mereka. Di zaman di mana kesalahan sering dibela dan pembenaran diri menjadi budaya, kita perlu mengingat 3 sahabat yang dengan rendah hati mengakui kesalahan mereka, menerima hukuman dengan sabar, dan bertaubat dengan tulus hingga Allah menerima taubat mereka. Jaisi al-Usrah, pasukan kesulitan. Nama itu melekat selamanya dalam sejarah Islam. Namun di balik kesulitan itu tersimpan kemuliaan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 41, "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Para sahabat yang berangkat dalam keadaan berat, berat karena panas, berat karena jarak, berat karena keterbatasan logistik, telah membuktikan bahwa mereka termasuk dalam golongan yang disebut Allah dalam ayat ini. Mereka tidak menunggu kondisi ideal. Mereka berangkat ketika perintah datang, meskipun kondisi tidak mendukung. Wahai saudaraku yang sedang menulis sejarah ini,
Ketahuilah bahwa engkau sedang menulis tentang peristiwa yang akan terus dikenang hingga akhir zaman. Setiap huruf yang engkau tulis, setiap bab yang engkau susun, adalah bagian dari upaya untuk menjaga ingatan umat tentang pengorbanan para pendahulu mereka. Perang Tabuk bukan sekadar cerita lama tentang orang-orang yang hidup 14 abad lalu. Ia adalah cermin bagi kita semua. Di dalamnya, kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita termasuk golongan Utsman yang dermawan, yang rela menginfakkan hartanya di saat paling kritis? Apakah kita termasuk golongan Abu Bakar yang memberikan segalanya untuk Allah? Apakah kita termasuk golongan sahabat miskin yang menangis karena tidak mampu berkorban? Atau apakah kita termasuk golongan yang mencari-cari alasan untuk tidak berbuat baik? Kisah 3 sahabat yang tertinggal mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah selama kita benar-benar bertaubat. Namun juga mengajarkan bahwa taubat yang sejati harus disertai dengan kesabaran dalam menerima konsekuensi, kerendahan hati dalam mengakui kesalahan, dan tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Di akhir penulisan ini, marilah kita panjatkan doa untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berkorban jiwa dan raga di jalan Allah. Mereka adalah generasi terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kepada apapun. Pengorbanan mereka menjadi fondasi bagi tegaknya agama ini, dan kesetiaan mereka menjadi teladan bagi kita semua. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah puncak kebahagiaan yang bisa dicapai seorang hamba. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak mereka, meskipun hanya dengan secuil amal yang kita mampu. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surganya yang abadi. Amin. Kurang dari setahun setelah ekspedisi Tabuk, pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Demamnya begitu tinggi hingga para sahabat cemas melihat kondisinya. Di hari-hari terakhir hidupnya, meskipun dalam keadaan lemah, beliau tetap keluar ke masjid dengan berpegangan pada Ali dan Fadl bin Abbas. Beliau duduk di mimbar dan berpidato untuk terakhir kalinya. Dalam pidato itu, beliau berwasiat tentang kaum Ansar, tentang para muhajirin, dan tentang umatnya secara umum.